Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa merasakan nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat iman tentunya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran yang Rasulullah bawalah kita bisa merasakan Islam, kita bisa merasakan ketenangan, kita bisa merasakan terangnya dunia karena Rasulullah SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak, amin. Baiklah, hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentang keteladanan kepada sahabat. Sahabat yang akan kita jadikan teladan adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Beliau tinggal bersama ibunya yang pada saat itu sedang lumpuh, gitu kan. Kita tahu Uwais sehari-hari bekerja sebagai seorang pengembala, gitu kan, yang mana kambing-kambingnya itu bukan miliknya, gitu. Jadi setiap hari Uwais mengembala kambing-kambing milik orang di sebuah padang rumput, gitu. Jadi pada suatu hari Ibu Uwais Al-Qarni itu menginginkan untuk bisa berhaji atau pergi ke Baitullah. Mendengar itu semua, hati Uwais Al-Qarni terketuk. Bagaimana supaya dia bisa membawa ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan haji. Dari itulah Uwais Al-Qarni termotivasi untuk menggendong ibunya yang lumpuh tadi, yang tidak bisa berjalan, dari Yaman ke Mekah. Dapat kita bayangkan jauhnya dari Yaman ke Mekah digendong, gitu kan. Makanya setiap hari Uwais Al-Qarni berlatih dengan cara menggendong kambing-kambingnya naik turun bukit ke sana kemari agar bisa terlatih nanti ketika menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Dari hasil latihannya tersebut hingga Uwais Al-Qarni terbiasa menerima beban berat di punggungnya, sehingga pada suatu hari Uwais Al-Qarni membawa ibunya ke Mekah dan bisa berdoa di depan Ka'bah, gitu. Ketika berdoa di depan Ka'bah, Uwais Al-Qarni meminta agar ibunya dimasukkan ke dalam surga dan diampuni segala dosa-dosanya. Mendengar itu semua, Ibu Uwais Al-Qarni bertanya kepada Uwais, "Bagaimana mungkin engkau bisa mendoakanku sedangkan engkau tidak mendoakan dirimu sendiri, wahai Uwais?" Maka Uwais menjawab, "Biarlah dosa-dosaku diampuni Allah dan aku masuk surga atas keriduanmu, wahai ibu." Mendengar jawaban itu, Ibu Uwais Al-Qarni menangis. Bagaimana kasih sayang seorang anak kepada ibunya bisa membuat ibunya menangis, gitu. Sehingga setelah ibu dan Uwais Al-Qarni sudah selesai melaksanakan haji, maka mereka berdua kembali ke Yaman. Namun Uwais kembali lagi ke Mekah karena ingin bertemu dengan Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah tidak ada, maka Uwais harus kembali lagi ke Yaman. Maka ketika itu Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada orang yang ingin mencari Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, ada Rasulullah, seorang pemuda dari Yaman bernama Uwais. Maka Rasulullah mengatakan kepada sahabat, Uwais itu adalah orang yang asing di bumi, namun sangat terkenal di langit karena ketaatannya kepada ibunya.
karena sangat cintanya kepada ibunya, sehingga banyak malaikat yang mendoakan Uwais Al-Qarni. Hingga pada akhir hayat dari Uwais Al-Qarni, banyak orang-orang asing berjubah putih yang ikut memakamkan serta memandikan Uwais Al-Qarni. Bahkan orang-orang itu tidak dikenal oleh penduduk-penduduk Yaman di sekitar rumah Uwais Al-Qarni. Rasulullah mengatakan, atau riwayat mengatakan, itu adalah para malaikat yang ikut memandikan Uwais Al-Qarni karena kemuliaannya memuliakan ibunya. Jadi dari situ kita bisa dapat sebuah ibrah gitu kan. Apabila kita memuliakan ibu kita, kita membalas budi apa yang telah ibu lakukan kepada kita, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit kisah itu bisa mengetuk hati kita, yang pada saat ini kita tentunya mungkin tidak jauh dari orang tua kita, baik dari ibu maupun dari ayah kita. Jadi kita harus terus taat kepada beliau, kepada ibu bapak kita, agar Allah memberikan berkahnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.